Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini berjudul Masjidil Aqsa dan Yerusalem. Diuraikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir di antara kaum Bani Israel dikutuk oleh mulut Daud dan Isa bin Maryam. Ini disebabkan karena mereka durhaka dan melebihi batas. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Sebelum Sulaiman naik takhta, belum ada sebuah pun Baitullah dibangun di negeri yang dijanjikan, yakni Palestina. Umat jika melakukan ibadah di mezbah yang dibuat dari kayu dan ditempatkan di atas bukit-bukit yang dianggap keramat, dan kemah perhimpunan atau kemah suci. Kitab Bilangan pasal 9 ayatnya 15, yang dijadikan tempat beribadat setiap hari Sabat. Kitab Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai dengan ayat 37. Untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sulaiman di dalam tahun 968 sebelum Masehi mendirikan sebuah Baitullah yang indah dan megah, melebihi keindahan kuil-kuil di Mesir dan di Babilonia. Induk bangunannya kecil, panjangnya kira-kira 30 meter, lebarnya kira-kira 18 meter, dan tingginya kira-kira 8 meter. Seluruh Baitullah merupakan satu ruangan persegi 4 yang berdiri dari, saya ulangi lagi, yang terdiri dari beberapa gedung yang dibuat dari batu yang dilapisi kayu sipers emas. Banyak digunakan untuk menghias antara lain langit-langitnya, tonggak-tonggaknya, pintu dan dinding-dindingnya, gagang lilin pedupan, dan mundam juga dari emas. Barang-barang itulah masih dibubuhi lagi dengan permata yang mahal-mahal harganya. Seluruh gedung induk dikelilingi oleh 2 pelataran, satu untuk para imam dan yang lainnya untuk jemaatnya. Pelataran para imam lebih tinggi letaknya daripada pelataran untuk jemaatnya. Tepat di depan gedung induk didirikanlah sebuah mezbah, tempat membakar korban, dan juga dibangun kolam tembaga
yang didukung oleh 12 arca lembu dengan kepala menghadap ke arah 4 mata angin, masing-masing bertiga-tiga. Garis tengahnya kira-kira 6 meter dan tingginya kira-kira 3 meter. Dindingnya setempat. Saya ulangi lagi, dindingnya setebal yang seluruhnya berbentuk kelopak bunga. Sekelopak bunga teratai. Isinya adalah kira-kira 72.880 liter. Bangunan megah dan indah ini dibangun selama lebih kurang 7 tahun. Lokasinya di atas Bukit Muria, maka dari itu orang-orang barat menyebutkan Temple Mount, artinya kuil bukit, atau juga disebut Solomon Temple atau Haikal Sulaiman, yakni Kanisah Sulaiman yang di dalam Quran suci disebut sebagai masjid. Surat 17 ayatnya 7. Yang tiada lain ialah Masjidil Aqsa. Surat 17 ayatnya 1. Kanisah Sulaiman adalah yang pertama di Palestina, tetapi bukan yang pertama di muka bumi. Karena Baitullah pertama yang dibangun untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa adalah Ka'bah. Surat 5 ayatnya 97. Atau Baitullah di kota Mekah. Surat 3 ayatnya 95. Suatu lembah tandus yang tidak menghasilkan buah-buahan. Surat 14 ayat 37. Tetapi berubah menjadi kota yang aman, al-baladil amin. Surat 95 ayat 3. Yang senantiasa dibanjiri rezeki Allah berupa berbagai macam buah-buahan. Surat 28 ayat 57. Baitullah di Mekah itu sudah kuno sekali. Baitul Atiq. Surat 22 ayatnya 29. Karena tatkala Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bangunan itu telah ada. Surat 14 ayatnya 35. Dan di dalam keadaan rusak. Maka setelah Ismail dewasa, Ibrahim dengan dibantu oleh putra sulungnya itu memperbaiki Baitullah tersebut. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 126 dan 127. Sebagai monumen beliau menempatkan Hajar Aswad pada sudut sebelah timur setinggi kira-kira 5 kaki. Batu yang berwarna hitam kemerah-merahan dengan ukuran garis tengah kira-kira 8 inci itu telah pecah berkeping-keping
maka batu itu kini diikat dengan sabuk perak. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu makalah ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.